baik di zaman Pak SBY maupun di zaman Pak Jokowi, kader-kader PDI Perjuangan pasti tidak menjadi persoalan bagi persoalan-persoalan pemerintahan di pusat dan daerah. Artinya meyakini tidak Dan, akan ada ini ya, tidak akan jadi beban mengakomodir semua pihak-pihak yang dijembatani Mas Pram. dan saya kira Mas Pramono, begitu juga pemerintah pusat dalam hal ini adalah Pak Prabowo, dan juga Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan ini sama-sama matang di dalam berbicara persoalan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan Pancasila, kepentingan NKRI, kemudian juga konstitusi. Jadi saya meyakini dan pasti yakin bahwa saya meyakini sekali bahwa konfigurasi antara dalam kemenangan DKI ini sebenarnya hampir sama persis proses secara kualitatif kita berkampanye. Kita inklusif, kita happy day, happy fun, kita sangat multilateralisme dengan mengakomodir berbagai kepentingan suku, kelompok, agama, dan ras, dan juga berbagai konfigurasi partai politik yang ada. Oke, hubungan yang baik ini diyakini bisa jadi modal. Saya mau tanya ke Mas Adi, kalau Mas Adi memperkirakannya situasi politik setelah Mas Pram menjabat akan seperti apa? PDIP dengan Prabowo Subianto itu memiliki hubungan yang sebenarnya relatif cukup baik ya. Misalnya itu terbukti ketika tidak ada perubahan apapun dalam Undang-Undang MD3, karena kalau Prabowo Gerindra ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan PDIP, tentu Undang-Undang MD3 akan diubah, di mana posisi Ketua DPR yang mestinya misalnya otomatis didapatkan oleh partai pemenang pileg itu bisa berubah seperti dalam pemilu 2014 ya. Itu jelas ya, yang itu yang kemudian menempatkan bagaimana posisi Puan Maharani tetap sebagai Ketua DPR, menegaskan bahwa sebenarnya PDIP sekalipun secara tidak langsung menyatakan dukungan politiknya secara terbuka dengan Prabowo, tapi hubungan politiknya itu baik-baik saja. PDIP itu kan tak baik-baik saja dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya, saya kira di situ. Nah, yang kedua memang harus diakui bahwa memang Pak Pramono Anung itu nyaris tidak punya resistensi politik apapun. Dengan Jokowi juga diterima, dengan Prabowo juga diterima. Memang ini juga adalah wajah yang saya kira kenapa proses politik di Jakarta itu kan terkesan adem ayem, karena memang dari segi figur juga tidak terlampau konfrontatif ya, head to head secara terbuka. Ini juga yang menurut saya menebalkan satu keyakinan bahwa memang ketika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari kubu Ridho, ini kan menganggap sebenarnya ada negosiasi politik yang sudah selesai ya antara elit-elit yang kemudian saling berkompetisi. Jadi saya cukup hakul yakin membayangkan ke depan bahwa di bawah Pak Pramono dan Sidul, hubungan politik Jakarta, hubungan politik gubernur terpilih nanti dengan presiden dan pemerintah pusat itu akan baik-baik saja. Karena saya kira memang kita juga sering mendengarkan bagaimana Pak Pramono Anung menyatakan akan selalu bersinergi dan beririsan dengan keputusan-keputusan politik pusat. Nah, Mas Adi, tapi kan itu soal Mas Pram dengan pemerintah pusat. Tapi kalau dengan parlemen nanti DPRD, mengingat ya PDIP akan dalam tanda kutip melawan banyak sekali partai politik lain, itu akan seperti apa dinamikanya? Mulus juga nggak? Kalau saya membaca secara umum, ini titik kuncinya terkait dengan bagaimana dinamika hubungan antara PDIP dengan Gerindra. Bagaimana hubungan PDIP dengan Prabowo Subianto. Kalau ke depan hubungan PDIP dan Prabowo tidak baik-baik saja, maka saya kira Kimplas ini akan menjadi sandungan politik yang tidak main-main, karena bisa diorkestrasi menjadi oposisi di luar kekuasaan yang cukup kritis, yang bisa merongrong dari luar. Tapi sebaliknya, kalau kemudian Prabowo dengan PDIP baik-baik saja, saya kira Kimplas ini akan memberikan satu support politik yang akan mendukung semua hal yang terkait dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh Pak Pramono dan Sidul, Mbak. Karena Kimplas ini sebenarnya kuncinya ada di Prabowo dan kuncinya ada di Gerindra. PDIP dengan Gerindra baik-baik saja, maka semua keputusan dan kebijakan politik Pram dan Sidul itu menurut saya akan mendapatkan support sistem yang cukup luar biasa. Saya mau ke Mas Aryo lagi. Mas Aryo, kalau misalnya memang hubungan Mas Pram dan Pak Prabowo mulus sekali, kemudian seperti apa? Nah, nanti kalau misalnya menghadapi PDIP, dihadapi dengan banyaknya partai politik lain di parlemen, bagaimana menjaga komunikasi itu? Kita sadar betul ya bahwa Mas Pramono ini pernah menjadi wakil sekjen PDI Perjuangan, kemudian sekjen PDI Perjuangan, kemudian Mas Rano ini juga Dewan Pimpinan Pusat Partai 2 periode. Kalau warna ideologisnya memang sangat merah kental.
Tapi saya percaya dengan kepemimpinan kedua figur antara Mas Pram dan Mas Rano ini orangnya inklusif. Ya, kita juga sudah paham betul bagaimana konfigurasi peta di kekuatan fraksi DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini kita hanya 20%. Tapi persoalan menyangkut rakyat Jakarta ini tidak bisa lagi kita bicara hal-hal yang menyangkut faksi-faksi di dalam konfigurasi politik di DPRD DKI, tetapi harus lebih bicara pada kepentingan rakyat. Dan nanti eranya sudah transparan kok. Siapa sih yang sebenarnya berorientasi pada kepentingan publik dan pada kepentingan rakyat DKI, atau hanya mencari hal-hal yang menyangkut asal beda saja. Seperti hanya kita di tingkat pusat, apakah PDI Perjuangan menjadi kelompok yang kritis konstruktif, memberikan solusi dengan berbagai hal yang menyangkut kebijakan pemerintah, atau hanya sekedar a priori asal beda. Saya kira ini keduanya akan mematangkan, tapi kami percaya bahwa gubernur adalah mempunyai tugas sebagai wakil pemerintah pusat. Juga banyak hal gubernur juga mempunyai tugas untuk bagaimana merancang pembangunan kota Jakarta ke depan ini, hal-hal yang lebih pada menyangkut anggaran-anggaran daerah yang tidak bisa tidak itu pasti berhubungan dengan pemerintah pusat. Oke, Mas Aryo, Kami tapi percaya, kan tadi Mas Adi mengatakan kuncinya juga adalah bagaimana menjaga hubungan dengan Partai Gerindra, karena Partai Gerindra yang bisa mengorkestrasi Kim Plus sendiri. Nah, gimana caranya PDIP bisa menjaga hubungan baik itu, tapi tetap bisa memperjuangkan program yang memang diinisiasi oleh Mas Pram sendiri? ya intinya kan jangan sampai yang namanya konspirasi politik itu berdampak pada konspirasi yang merugikan kepentingan rakyat. Situasi Jakarta ini kan konspirasi politik yang mempunyai linear dengan konspirasi kepentingan modal yang itu bisa merugikan kepentingan rakyat Jakarta. Tapi kolaborasi antara kepentingan modal dan kepentingan rakyat Jakarta inilah yang harus menjadi kebersamaan antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Ini tidak boleh tidak, kita harus bersatu. Tetapi saya melihat juga bahwa kalau toh ada perbedaan-perbedaan yang ada antara Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan, itu pun juga masih dalam batas-batas yang wajar, memberikan persandingan-persandingan alternatif apabila kita melihat namanya pemerintah itu tidak ada hal-hal yang perlu dikritisi supaya terjadi fungsi check and balance. Kalau harus terus kemudian tidak ada konflik dan membangun konsensus yang berlebihan, terus akhirnya tidak ada perbedaan pendapat, itu tidak dinamis. Kita pendingan agak tidak kompak-kompak dikit, tapi rakyat Jakarta mendapatkan kemanfaatan yang begitu besar.